Dan itu diberi kesempatan berproses untuk menjadi PNS secara bertahap yang dimulai tahun depan. Dan inilah bagaimana mekanismenya, apakah melalui tes, tapi bagaimana mekanisme tesnya, bagaimana dengan berbagai kriteria, itu nanti akan dibicarakan kembali. Karena yang menentukan kriteria tes, syarat-syarat, itu adalah Kemenpan RB. Tapi yang tentu paling kita syukuri adalah sudah ada kabar baik ini, itu Mas. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kabar baik bagi para guru, pemerintah dan juga DPR ini sepakat untuk mengubah status guru P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah menjadi pegawai pemerintah pusat. Kesepakatan ini tentunya muncul usai rapat koordinasi antara pemerintah dan juga DPR pada Selasa kemarin. Langkah itu tentunya diharapkan mengurangi beban pemerintah daerah, terutama di tengah tekanan anggaran dan juga kemampuan fiskal daerah. Lalu apa saja yang kemudian harus diperhatikan oleh sentralisasi status ini mampu menyelesaikan sejumlah masalah terkait dengan tata kelola guru. Prof. Nunu, ada beberapa hal yang kemudian harus kita clearkan ini terkait dengan tadi kekurangan 561.000. Satu sisi kita apresiasi apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah dan juga DPR kemarin begitu untuk kemudian berpeluang antara guru-guru yang P3K paruh waktu menjadi penuh waktu, lalu penuh waktu menjadi PNS nantinya akan diangkat. Nah, apakah kemudian pengangkatan atau perpindahan status ini otomatis begitu atau seperti apa nanti mekanismenya dan bagaimana kemudian dengan tadi dikatakan oleh Bu Retno dengan guru-guru honorer yang kemudian di tahun 2025 yang di tahun 2026 ini yang kemudian masih belum masuk ke Dapodik 2024 tadi yang dikatakan ya. Silakan Prof. Nunu. Baik, terima kasih Mas Jaya. Tentu pertama ini sejarah baru ya di dalam rekrut guru. Dan ini pantas kita bangga dan apresiasi upaya pemerintah bersama DPR untuk memastikan bahwa guru itu punya kepastian dan juga pengembangan karir bisa bekerja. Penting tentu yang sudah diambil oleh pemerintah dan yang sudah diumumkan kemarin ya Mas. Jadi kalau saya garis bawahi kembali kebijakan itu antara lain jadi ya merangkum apa yang disampaikan oleh Mas Satriwan Salim tadi. Yang pertama kebijakannya adalah mengalihkan status guru menjadi ASN pusat itu untuk mengeliminir berbagai persoalan yang muncul hingga saat ini hingga muncul banyak sekali guru honor. Yang kedua adalah mengalihkan status guru paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 2027. Jadi sekarang ini kita mencatat ada 231.246 guru paruh waktu itu otomatis akan menjadi penuh waktu dan itu tidak melalui mekanisme tes. Karena pada dasarnya mereka sudah mengikuti tes, sudah menjadi ASN, hanya belum memiliki formasi. Itu yang nanti kita akan diusulkan atau dirubah statusnya. Yang ketiga, membuka rekrutmen baru. Yang mana sekarang ini saya luruskan angkanya terlebih dahulu. Kalau tadi Mas Satriwan Salim menyebut angka 561.000 itu adalah angka pertama waktu kita sampaikan dalam rapat antar menteri. Lalu Pak Menteri Pak Mukti itu meminta dilakukan efisiensi lagi karena banyak sekolah yang tutup, kita regroup dan lain sebagainya sehingga angkanya itu turun dari 561.000 menjadi 464.856 Mas Jaya. Nah, 464 ribuan itu termasuk kita menghitung adalah guru non-ASN yang ada di sekolah-sekolah negeri yang jumlahnya 172.323. Kalau rombel yang benar-benar kosong atau kelas kosong tidak ada guru, kebutuhan guru itu adalah di angka 224.454 dan sisanya adalah jika nanti kepala sekolah, guru diangkat sebagai kepala sekolah dan pengawas itu jumlahnya sekitar 67.000 itu nanti jika diangkat ada kekosongan itu nanti bisa diisi kembali dan tambah CPNS untuk 1.147 guru sekolah nasional terintegrasi. Kalau tadi terkait dengan sekolah lain seperti sekolah rakyat, sekolah unggul Garuda itu sudah ada gurunya. Jadi itu sudah termasuk sekarang statusnya P3K itu bagian yang akan ikut beralih status menjadi PNS. Nah terkait dengan pertanyaan tadi
bagaimana mekanismenya gitu ya. Yang baru saja 2 hari yang lalu kita baru dapatkan pengumumannya terkait dengan mekanismenya seperti apa. Yang pasti, yang sudah pasti mekanisme yang nomor 1 Mas Jaya, yang mana paruh waktu menjadi penuh waktu itu tanpa tes, dia langsung ya, karena sama-sama statusnya P3K. Kemudian selebihnya yang guru honor, guru non ASN, guru P3K di satuan pendidikan dikelola oleh Pemda sekolah negeri itu jumlahnya sekarang itu 908.614 dan itu diberi kesempatan berproses untuk menjadi PNS secara bertahap yang dimulai tahun depan. Dan inilah bagaimana mekanismenya, apakah melalui tes? Kalau melalui tes itu pasti, itu melalui tes. Tapi bagaimana mekanisme tesnya, bagaimana dengan berbagai kriteria, itu nanti akan dibicarakan kembali. Karena yang menentukan kriteria tes, syarat-syarat, itu adalah Kemenpan RB. Tapi yang tentu paling kita syukuri adalah sudah ada kabar baik ini, itu Mas. Itu yang kemudian angin segar yang dikatakan oleh Bu Retno, tapi terkait dengan tadi peralihan, apa saja yang kemudian juga harus diperhatikan, karena ini lintas kementerian begitu ya, tidak hanya melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah, tapi juga dengan Pan RB terkait dengan peralihan status ini, yang kemudian yang ingin saya tanyakan usai jeda sambil kita mengelaborasi terkait dengan tadi peralihan status, apakah kemudian guru-guru ini hanya dilihat dari histori data Dapodik saja, karena kan ada beberapa yang kemudian bisa dilihat histori data Dapodik dan tinggal diafirmasi saja, jadi tidak perlu tes untuk pengangkatan PNS, apakah seperti itu? Malam hari ini di Dialog Indonesia Bicara masih berbicara terkait dengan peluang P3K guru, baik itu paruh waktu menjadi penuh waktu, lalu penuh waktu menjadi ke PNS atau pegawai negeri sipil. Masih bersama dengan Prof. Nunu dari Kemendikdasmen, lalu juga Bang Satriwan Salim dari P2G dan juga Bu Retno dari FSGI. Saya kembali ke Bu Retno terlebih dahulu. Bu Retno, bagaimana kemudian nanti masih kita akan mencoba kembali menghubungi Bu Retno. Saya langsung ke Bang Satriwan. Bang Satriwan, sebetulnya kalau masukan dari P2G seperti apa terkait dengan peralihan status ini, khususnya untuk yang rekan-rekan atau guru-guru kita yang dari P3K penuh waktu menjadi PNS? Apakah kemudian tadi skema seleksinya tetap harus diadakan seleksi PNS, atau mungkin bisa dilihat dari diafirmasi saja? Atau yang pertama, berdasarkan penjelasan dari Prof. Nunu tadi kan sudah ada kepastian ya, Prof. Ini teman-teman guru banyak yang menonton juga gitu. Yang pertama, kalau dari paruh waktu ke penuh waktu, jelas tadi clear bahwa itu kemudian tanpa tes, karena mereka juga sudah ikut tes sebelumnya. Sama-sama P3K. Ini clear ya, ini bagus sekali. Satu, ya kan. Jadi untuk teman-teman paruh waktu yang jumlahnya kurang lebih 200.000 orang sudah ada kepastian. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana peralihan dari P3K penuh waktu menjadi PNS. Nah, ini yang mungkin mekanismenya sedang digodok gitu kan ya, di pemerintah dan DPR. Nah, kewenangan dari Pan RB ya? Ya Pan RB dan ya kementerian terkait juga ya, termasuk bisa juga Kemendikdasmen gitu kan, Komisi 2 dan passion. Jadi kami sebagai masyarakat sipil, organisasi pendidikan memberikan masukan, misalnya aspirasi dari teman-teman guru P3K penuh waktu nih, yang jumlahnya kurang lebih tadi Prof. Nunu bilang 900.000 ya, cukup sangat banyak ini mengalahkan jumlah PNS loh. PNS existing ya Prof. Nunu itu kurang lebih 800 ribuan, tapi P3K ini sampai 1,1 juta kalau dijumlahin. Jadi mekanismenya yang pertama adalah mereka diangkat otomatis. Itu harapan saya yakin betul, dan banyak juga dapat WA ini dari teman-teman P3K penuh waktu, karena mereka sudah mengabdi. Ada yang guru kita juga mungkin, guru Mas Jaya lah gitu kira-kira ya. Satu itu. Jadi otomatis teman-teman guru itu berbicara tentang pengangkatan guru itu ingat zaman Pak SBY dulu. Sudah pernah dilakukan? Sudah pernah, dari honorer menjadi PNS. Kalau tidak salah angkanya sampai 1 juta itu tanpa tes? Yang diangkat, betul. Nah, jadi honorer gitu ya, dan ada yang K1 zaman itu dan sebagian K2. Kategori 1, kategori 2. Tapi mekanisme apa pada zaman Pak SBY pada saat seingat saya itu tanpa tes, ya kan. Nah, yang kedua adalah opsi yang kedua gitu kan ya. Yang kedua menggunakan mekanisme tertentu terkait dengan pembobotan misalnya nih, ya Prof. Nunu atau Kemenpan RB yang menonton, ini masukan dari publik, dari kami organisasi pendidikan. Misalnya tetap ada tes,
Ya kan, karena memang di dalam undang-undang ASN itu untuk PNS itu syaratnya maksimal batas usianya 35 tahun. Di Ini aturan ASN. dari Pan-RB ya? Betul. Ya. Bukan Pan-RB, dari undang-undang. Tinggi loh ya, Yap. undang-undang Baik. gitu ya. Nah, sedangkan guru-guru P3K penuh waktu ini ada yang sudah 40, 50, bahkan ada yang tinggal 2 tahun lagi pensiun. Ya. Nah, jadi kemudian mempertimbangkan satu, ya kan, misalnya lama pengabdian. Ini harus diafirmasi. Harus dihitung, mereka kan sudah mengabdi P3K penuh waktu mungkin baru 3 tahun 4 tahun ini. Tapi sebagai gurunya, apalagi masuk dari Kedapodik, sudah belasan atau puluhan tahun. Dan itu bisa dilihat historinya dari Ya, Dapodik. bisa terlihat di Dapodik, betul. Ya. Yang kedua adalah mempertimbangkan misalnya variabel sertifikat pendidik. Kita juga harus mengapresiasi teman-teman guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Ya. Nah, setidaknya 2 variabel ini diperhitungkan di dalam misalnya proses mekanisme seleksi dari P3K menjadi PNS. Ya kan, ini yang kedua. Tapi kalau yang guru-guru minta P3K penuh waktu, yang pertama tadi tuh Ya. diangkat secara otomatis. Tapi karena ada kendala, yaitu undang-undang ASN yang mensyaratkan maksimal 35, sedangkan guru-guru ini usianya udah 45, 50 tadi, maka kami dari P2G memberikan proposal gitu, harapan, tawaran. Satu, mempertimbangkan variabel lamanya mengabdi, ya kan. Yang kedua adalah mempertimbangkan variabel sertifikat pendidik, profesi tadi, ya. Ya kan, sertifikat profesi tadi. Jadi saya pikir ini bisa menjadi masukan untuk Prof. Nono, disampaikan nanti mohon ke Kemenpan RB atau ke Komisi 2 dan pemerintahan kementerian terkait. Saya pikir ini baru akan luar biasa juga gitu ya.